Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena aslinya lah kita dapat berkumpul kembali di tempat ini. Salawat beserta salam lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan tentang globalisasi yang sudah tidak asing lagi didengar. Nah, sebelum kita masuk, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Syukur dari Fakultas Karimia dan Ilmu Keguruan, dan di sebelah kanan saya ada rekan saya sefakultas saya yang bernama Mustaqim. Nah, saudara Mustaqim, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk kepada topik yang lebih mendalam, sebelumnya apa sih globalisasi itu? Baik, di sini terjadi sebuah globalisasi. Jadi secara umumnya yang pengertian globalisasi yakni suatu realitas sosial yang terjadi pada peradaban di setiap ruang lingkup, atau menurut Kamus Bahasa ada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Nah, artinya kita itu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti peradaban yang tidak bisa kita hindari. Nah, itulah merupakan pengertian umum dari globalisasi. Nah, membahas lebih mendalam tentang dampak-dampak. Di sini dampak ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Nah, apa sih dampak negatif dan dampak positif dari globalisasi, terutama di ruang lingkup yang kita tinggal sekarang, yaitu Kota Manado? Baik, globalisasi memang tidak bisa kita hindari, karena ingat semakin ke depan suatu peradaban, maka globalisasinya pun semakin tinggi atau semakin dekat pula. Nah, maka dari itu timbulah beberapa dampak atau pengaruh dalam kehidupan manusia. Nah, seperti yang disebutkan saya tadi, yaitu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, apa saja dampak positif dan dampak negatifnya? Baik, di sini kita kan berada di Kota Manado, Sulawesi Utara. Baik, di sini saya boleh lihat beberapa dampak negatifnya dari globalisasi ini. Nah, salah satu dampak yang paling menurut saya yakni suatu budaya atau budaya luar yang kebarat-baratan sudah kini menjamah di kalangan para remaja atau orang dewasa. Nah, artinya mereka menggunakan budaya kebarat-baratan tanpa memilih atau memilah mana yang bagus untuk digunakan dan mana yang tidak bagus untuk digunakan dalam kehidupan. Karena kebudayaan mereka yang mereka gunakan di sana itu berbeda dengan kebudayaan yang berada di Kota Manado. Jangan sampai dengan budaya yang mereka bawa ke Indonesia, kemudian khususnya di Kota Manado, kemudian kita mengikutinya karena hanya ingin mengikuti tren-tren, terus kita melupakan atau meninggalkan budaya yang menjadi ciri khas kita di sini. Nah, itu dalam satu lingkungan pasti lama-kelamaan itu budayanya pasti akan hilang, pasti akan pudar, karena tidak adanya kesadaran masyarakat terhadap budaya-budaya yang mereka pilih dari luar. Nah, akhirnya apa? Budaya di Kota Manado ini bisa perlahan akan bisa hilang. Nah, itulah dampak negatif dari globalisasi yang paling
menurut saya. Nah, kemudian apa saja yang dampak negatif berikutnya? Dampak negatif berikutnya yakni yang pasti kita ketahui bersama, globalisasi ini juga membawa pengaruh atau peran dalam dunia perindustrian. Nah, salah satu dampaknya yakni para petani yang dulunya itu menanam untuk membajak sawahnya itu dengan menggunakan secara kekeluargaan, artinya mereka berkumpul berkerumun untuk saling membantu. Nah, kemudian dengan timbulnya globalisasi begini, maka teknologi pun semakin maju. Akhirnya manusia yang dulunya ingin membajak sawah beramai-ramai ini sudah digantikan dengan mesin seperti contohnya itu traktor. Nah, akibatnya kurangnya keharmonisan dalam suatu lingkup masyarakat yang biasanya manusia bisa saling sapa, saling bercanda di suatu persawahan, di suatu pertanian. Ini sudah tidak, karena mengapa? Karena manusia ini sudah menggunakan mesin-mesin yang lebih mungkin lebih efisien. Cuman sisi positifnya itu, cuman sisi negatifnya masyarakat yang lain dengan yang lainnya itu sudah canggung untuk berbicara. Nah, karena mungkin jarang ketemu, ataupun kalau ketemu cuma sama saling sapa sini sudah. Kemudian selain itu di kota Manado ini salah satu dampak yang paling teruk itu yang terjadi seperti itu, tidak adanya pembatasan dalam penggunaan gadget. Nah, artinya apa? Anak-anak yang masih di bawah atau orang di bawah masih umur sudah menggunakan handphone. Nah, itu merupakan suatu dampak yang negatif bagi seorang anak di bawah umur yang belum bisa membedakan mana hal yang baik dan mana yang buruk, karena mereka bisa menghabiskan waktunya hanya untuk bermain gadget tanpa memikirkan untuk belajar atau mencari tahu atau segala rupa. Dan itu merupakan dan ini kalau di Manado juga kurang pengawasan terhadap anak dalam penggunaan gadget tersebut. Ya. Kurangnya peran dari orang tua itu juga sangat mempengaruhi ya. Iya, betul sekali, karena orang tua di sini itu kayak sekolah, artinya sudah kasih gadget kepada anaknya, sudah dibiarkan saja tanpa diawasi. Itulah merupakan suatu tindakan negatif bagi saya, menurut saya, yang kurang berkenan untuk diterapkan kepada anak-anak. Nah, itu bisa merusak mental dan jasmaninya untuk anak-anak. Nah, kemudian apa dampaknya dari setelah mereka menggunakan gadget tanpa pengawasan dari orang tua? Pasti anak-anak lebih karakternya itu terbentuk individual. Artinya anak-anak yang cenderung yaitu untuk saling bermain dengan kawan-kawan yang lain, teman-teman yang lain. Kini sudah mereka lebih memilih untuk tinggal di rumah, hanya fokus bermain ketika sudah selesai sekolah. Nah, selesai sekolah pasti di sekolah mereka hanya berpikir untuk cepat-cepat pulang sehingga bisa bermain gadget tersebut. Nah, itulah akhirnya tingkat pendidikan di Indonesia itu bisa berkurang, yaitu karena salah satu faktor itu di mana anak-anak yang di bawah umur tidak bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Itu sudah diberi akses untuk menggunakan Android atau menggunakan handphone. Nah, itu merupakan dampak negatif yang ada atau yang mungkin datang membentuk kota Manado menurut saya. Nah, kemudian selain itu tentu juga ada dampak positifnya globalisasi, yakni dalam sistem perekonomian atau
pariwisata, turis datang ke Kota Manado, apalagi kan Kota Manado ini disebut sebagai ekowisata. Ya, seperti ada tempat pariwisata di Bunaken, tempat-tempat yang menjadi incaran kepada para turis. Nah, itu merupakan suatu dampak positifnya. Kota Manado bisa mendapatkan keuntungan dari situ untuk menambahkan pendapatan daerah dari situ, dari pariwisata yang datang ke Kota Manado. Nah, kemudian selain dari sisi perekonomian, dampak positif dari globalisasi itu juga terlihat pada informatif, artinya informasi-informasi yang ada di luar Kota Manado, terutama yang berada di luar negeri, tentu bisa kita dapat, tentu kita bisa ketahui apa yang terjadi di luar negeri sekarang ini dengan menggunakan handphone. Nah, itu merupakan dampak positif dalam menggunakan handphone. Tentu penggunaan handphone ini harus kita adalah yang harus menggunakan dengan sebijak-bijak ini, karena itu merupakan alat ciptaan dari manusia untuk membantu manusia, bukan sebaliknya alat yang diciptakan manusia yang kemudian bisa merubah karakter manusia itu menjadi mungkin baik, kemudian menjadi buruk karakter, karena hanya itu hanya karena hal handphone yang bisa merubah sistem perilaku manusia. Nah, kemudian yang terakhir dampak positif dari globalisasi yakni terjadinya suatu hubungan dengan yang lain itu bisa erat. Nah, maksud saya di sini kita bisa menjalin hubungan dengan orang yang mungkin kita tidak mungkinkan kami berkenalan melalui dunia maya. Tetapi berkat perkenalan di dunia maya kita bisa saling share, saling tukar informasi, saling tukar pemikiran. Akhirnya bisa menimbulkan suatu ide atau gagasan menciptakan suatu hal yang baik. Nah, mereka bertemu di situ awal mulanya mereka menciptakan suatu ide atau gagasan yang menciptakan suatu hal yang baik. Kemudian mereka kembangkan, itu merupakan satu dampak yang positif menurut saya. Nanti terjadi ini seperti sosmed dan lain-lain sebagainya. Nah, itu mungkin dampak-dampak negatif maupun dampak positif menurut saya. Terima kasih saudara saya. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengarkan itu dampak-dampak negatif dan dampak-dampak positif dari globalisasi. Nah, sekarang kita sebagai generasi muda, Nah, sekarang kita sebagai generasi. Nah, sekarang kita sebagai generasi muda, penerus bangsa. Kita juga memiliki peran penting dalam perkembangan globalisasi ini. Apa saja peran-peran penting yang bisa dilakukan generasi muda terhadap perkembangan globalisasi yang kini sedang berkembang di Kota Manado ini? Baik, memang peran dari seorang generasi muda ini yang cukuplah sangat penting. Kenapa demikian? Karena untuk mewujudkan suatu bangsa itu suatu negara itu ya pada generasi mudanya, bukan pada generasi tua atau generasi yang sudah atas. Artinya generasi muda ini adalah yang sangat berpengaruh dalam memajukan bangsa Indonesia. Nah, apa saja peran kita dalam menghadapi globalisasi? Tentunya satu, kita harus mengamalkan nilai-nilai amal Pancasila kita. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kita harus terapkan di berbagai ruang lingkup. Tidak hanya cukup di perguruan tinggi, tidak hanya saja di sekolah-sekolah menengah dan pertama, tetapi kita harus mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu di mana saja, dimanapun kita berada, kita harus menerapkan agar kita tetap bisa menjaga keutuhan Bhinneka Tunggal Ika.
membuat prinsip sendiri, artinya bagaimana budaya kita itu lebih maju, jangan sebaliknya, jangan bagaimana kita membudayakan budaya orang lain. Artinya kita harus bagaimana berinovasi atau budaya kita itu go internasional sampai terkenal di luar negeri. Nah, bagaimana cara kita agar bisa memperkenalkan bahwa budaya Indonesia itu atau budaya mana itu budaya ini itu begini, kelebihannya begini. Jadi kita itu harus memperkenalkan, jangan malu untuk memperkenalkan budaya kita sendiri. Nah, setelah budaya-budaya kita memperkenalkan, tentu mereka akan mengarahkan sebaliknya. Kalau begitu sudah terjadi, maka bisa terjadi sebaliknya, mereka lain menggunakan budaya kita yang mereka terapkan di negara mereka. Itu merupakan suatu pencapaian terbaik yang menurut saya, karena gimana budaya yang ada di Indonesia atau di kota Manado ini bisa diterapkan, mereka terapkan di negara mereka, karena mereka itu karena mungkin mereka secara bahwa negara Indonesia itu di kota Manado itu budayanya lebih bagus, budayanya lebih itu merupakan kita harus berinovasi bagaimana cara kita itu bisa mengedepankan budaya kita tanpa mengedepankan budaya orang lain itu. Ya, gitu. Jadi peran seni itu yang sangat penting ya, itu tidak terlalu termakan oleh budaya luar. Itu artinya sebagus manapun budaya-budaya yang ada di luar sana, kita pun harus bangga dengan budaya kita yang diri sendiri. Ya, itu cara, makanya saya bilang tadi itu cara berpikir agar budaya kita itu bisa berkembang ke depan, budaya kita itu bisa berinovasi, budaya kita itu bisa internasional. Nah, itulah yang harus kita pikirkan para generasi kita. Nah, baik, mungkin itu perspektif dari saya mengenai globalisasi yang ada di era sekarang dan di kota Manado. Itulah peran generasi muda, yaitu dengan memperkenalkan budaya Indonesia kepada orang luar, orang asing, agar budaya kita bisa terus berkembang dan dikenal oleh banyak orang. Nah, baik, tadi kami sudah mendiskusikan tentang globalisasi, dampak-dampaknya dan peran generasi muda terhadap globalisasi. Ucapkan terima kasih kepada saudara Said, dan insya Allah kita akan bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.